Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kita masuk ke pertemuan 12, geser pada balok. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dalam balok itu secara bersamaan ada momen lentur dan gaya geser yang terjadi bersamaan. Di sini ada momen lentur, di sini juga ada gaya geser yang terjadi secara bersamaan untuk dapat mengikul beban tersebut dengan aman. Maka balok harus didesain terhadap kedua macam gaya tersebut, yaitu momen lentur dan geser. Desain terhadap lentur telah dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan ukuran penampang balok serta kebutuhan tulang utama atau tulang lenturnya, apakah tulang tunggal atau tulang rangkap. Selanjutnya balok harus didesain untuk mencukupi memikul gaya geser yang terjadi. Apabila tulangan geser tidak dipasang, maka kekalan geser akan terjadi. Seperti ini ada kekalan geser ya. Jadi biasanya nanti ada letak lentur dan ini adalah letak geser. Balok harus didesain sedemikian rupa sehingga kekalan akibat geser tidak terjadi sebelum kekalan lentur. Jadi kita ingin letak lentur dulu sebelum terjadi letak geser. Jadi nanti akan terlihat jenis ketentuan geser beton tulang berdasarkan jenis balok ya. Jenis pertama balok tinggi dengan perbandingan A dan D nya adalah setengah. Itu jenis pertama. Jenis kedua A per D nya adalah 1 sampai 2,5. Yang ketiga adalah A per D nya adalah 2,5 sampai 6. Dan yang terakhir A per D nya adalah besar dari 6. Jadi ada balok tinggi karena dia A nya lebih kecil dari D sehingga D nya lebih besar ya. Itu balok tinggi. Berikutnya adalah balok pendek jika A per D nya sama atau lebih besar 2,5 ya. Itu adalah balok pendek. Balok sedang besar dari 2,5 sampai 6 perbandingannya, dan balok panjang besar dari 6. Dari berbagai jenis balok ini kita akan bisa melihat di mana keruntuhan geser dominan, di mana keruntuhan lentur dominan. Untuk keruntuhan geser dominan pada tipe balok tinggi, jenis pertama, balok pendek, dan balok sedang, jenis ketiga ya. Jadi akan kita lihat keruntuhan geser pada balok tiga jenis ini. Dan pada jenis keempat dia akan lebih dominan pada keruntuhan lentur ya, keruntuhan lentur. Oke, kita lihat kekuatan geser beton tulang sesuai SNI 2847/2019. Jadi dalam pasal 22 5.5.1.1 kekuatan geser satu arah nominal dalam penampang Fn dihitung dengan kesamaan Fn sama dengan Fc, Vn sama dengan Vc tambah Vs. Ini adalah kekuatan geser satu arah nominal dalam penampang Vn. Kekuatan geser Vn dari balok beton tulang dengan tulangan geser sebagian disembahkan oleh kuat geser betonnya Vc dan sebagian disumbangkan oleh kuat geser tulang geser. Jadi ada kuat geser beton di sini sebagai Vc dan ada kuat geser tulang geser sebagai Vs. Gaya geser Vu yang dihasilkan V ultimate ya, yang dihasilkan oleh beban terfaktor harus kurang atau sama dengan kuat geser nominal dikalikan dengan faktor reduksi. Jadi ada faktor reduksi di sini. Kita akan mengalihkan Vn dengan faktor reduksi sehingga Vu itu adalah kurang dari faktor reduksi kali Vn atau kurang dari faktor reduksi Vc tambah Vs. Jadi khusus untuk geser faktor reduksinya 0,75. Oke. Untuk penjelasan terkait dengan SNI 2847/2019 pasal 22.5.1.1 ini adalah
bisa kita lihat nanti di sini poinnya adalah VC diasumsikan komponen. Asumsi sama untuk komponen sengkang maupun tanpa sengkang. Dan dijelaskan di sini adalah setelah keretakan terjadi, parameter VC adalah kekuatan geser yang disumbangkan oleh penguncian agregat atau agregat interlock. Jadi ada penguncian agregat, jadi ada kena gertakan kena penguncian agregat atau interlocking agregat. Di sini sebut VA ya. Ini adalah komponen vertikal dari gaya geser miring sepanjang letak miring yang diberikan interlocking agregat. Jadi ada VA di sini. Ini adalah VA. Dan untuk VC yang lain disumbangkan oleh aksi dowel ya. Berarti ada gaya dowel sepanjang retak oleh tulangan lentur. Besarnya VD ini ya. Aksi dowelnya. Dan itu adalah VD. Berikutnya adalah VZ atau geser yang disebabkan pada zona tekan atau gaya geser sepanjang bagian tekan balok VZ nya. Berarti ya seperti kita ketahui VC sama dengan VZ tambah VD dan tambah VA kalau kita mau mencari VC. Tapi dari parameter tersebut ya memang kita akan kesulitan untuk mencari VZ, VD, dan VA, sehingga dalam SNI diatur bagaimana kita bisa mencari VC. Itu sesuai SNI 284/2019 pasal 225.5.1, kuat geser beton atau VC disumbangkan oleh beton dapat dihitung sebagai berikut. Jadi VC itu adalah 0,17 lambda akar VC kali BW kali D. Jadi VC ini, lambda ini adalah faktor modifikasi untuk beton normal 1 dan untuk beton ringan 0,85, dan beton lain bisa dilihat di SNI 287 pasal 19.2.4. Itu untuk lambdanya. Dan untuk VC adalah sesuai SNI pasal 22.5.3.1 nanti sesuai dengan kuat tekan ya. Berarti kalau kita akar VC nya 70 misalnya kan ya, jadi kuat tekannya 8,3, dan berarti dia kurang dari 8,3 megapascal untuk akar VC. BW sendiri adalah lebar web badan pada balok T atau lebar balok persegi ya. Jadi itu sebagai BW, dan D itu seperti kita ketahui adalah tinggi efektif balok dari zona tekan terluar ya, zona tekan terluar sampai tulangan. Seperti kita ketahui ini adalah tulangan untuk tarik, ini adalah D ya. Ini BW untuk balok T dan B untuk balok persegi. Oke, dan untuk perhitungan detailnya bisa kita lihat dalam tabel 22.5.51 metode detail untuk menghitung VC ya. Jadi ada 3 jenis cara untuk menghitung VC. Yang pertama itu adalah 0,16 lambda akar VC tambah 17 PW ya. PW sama dengan PW ini adalah AS per BW kali D. FU ini adalah gaya geser, MU adalah momen total faktor, D ini adalah tinggi efektif balok ya, BW lebarnya, dan D adalah tinggi efektif balok. Itu adalah cara yang pertama. Cara kedua adalah 0,16 lambda akar VC tambah 17 PW dikalikan, ini dalam kurung dikalikan BW dikali D, atau 0,29 lambda akar VC kali BW kali D. Jadi kita akan pilih yang paling kecil ya dari tiga opsi ini. Berikutnya sesuai SNI 22.5.1.2 kita perlu menentukan berapa batas dimensi penampang, sehingga
apakah memenuhi penampang yang kita susun, kita apakan, apakah sesuai. Makanya perlu dicek dengan rumus ini ya, VU ultimate itu kecil yang sama dari faktor reduksi VC ditambah 0,066 akar FC kali BW kali D. Jadi batas dimensi penampang ditujukan untuk meminimalisir terjadinya keruntuhan tekan diagonal pada beton dan juga membatasi perkembangan atau penjalanan retak. Jadi kita atur dulu dimensi yang kita apakan untuk tulangan itu, tulang geser apakah dia sesuai. Kita ujikan dengan persamaan ini. Apakah VU kecil sama dari persamaan ini ya. Nanti kalau kecilnya sama berarti dimensi penampang kita cukup bisa menahan, ibaratnya udah cukup bisa menahan kuat geser beton nanti ya. Berikutnya selain kuat geser beton yang kita jelaskan ada VS ya, kuat geser tulang geser. Jadi yang disebabkan oleh tulang geser dapat ditentukan sebagai berikut dari SNI pasal 22.5.10.5 ada kuat geser tulang geser adalah VS sama dengan AV FYT kali D kali S per S ya. Jadi AV itu adalah luas semua kaki tulangan. Jadi nanti ada tulangan itu ada kaki tulangannya dan atau kawat dengan spasi S. Ini sesuai dengan SNI 2019 pasal 22.5.10.55. Itu adalah AV. Berikutnya FYT itu adalah tegangan leleh untuk tulang geser ya. Kita ambil di sini sesuai SNI lah 420 megapascal. Dan berikutnya adalah D tinggi efektif balok, S adalah jarak spiral atau spasi longitudinal. Lambda adalah di sini ya sudut antara sengkang miring dan sebuah longitudinal. Jadi nanti kalau dia tidak miring berarti dia rumusnya adalah VS sama dengan AV kali FYT kali D per S ya. Kalau dia sengkangnya miring kita perlu kalikan dengan sin lambda tambah cos lambda. Jadi lambda itu sendiri adalah sudut antara sengkang miring dan sumbu longitudinal ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah sudutnya adalah 45 ya. Ini adalah spasinya, adalah sudutnya. Ini adalah tinggi dari efektif balok. Dan VS nya kita untuk tulang miring kita susun dengan mengalihkan dengan sin lambda tambah cos lambda. Berikutnya VS itu nanti sesuai SNI juga nanti perlu kita cari AV banding S ya. Kita keluarkan, jadi AV per S itu adalah VS per FYT kali D. Jadi VS per FYT kali D. Seperti yang kita ketahui, VU itu kecil dari faktor reduksi VN atau kecil dari faktor reduksi VC tambah VS, sehingga VU dikurang faktor reduksi VC sama dengan faktor reduksi VS. Sehingga VS itu sendiri bisa kita hitung VU dikurang faktor reduksi VC per faktor reduksi. Sehingga nanti dari sini kita bisa masukkan nilainya ke sini ya, VS ini, sehingga AV per S atau VS per FYT kali D adalah VS nya kita ganti VU kurang faktor reduksi VC per faktor reduksi dikali FYT kali D. Oke, kita masuk ke jenis tulang geser ya. Jadi ada 3 jenis tulang geser, sengkang vertikal, ada tidak miring ya, dia tegak lurus dari tulangan utamanya. Ini sengkang vertikal dengan spasinya S ya. Berikutnya sengkang miring, ada sudut dibandingkan dengan tulangan utamanya. Inilah sengkang ya, tulangan utamanya dengan spasinya S, dan juga ada tulang sengkang vertikal dan tulangan miring. Jadi tulangan itu sengaja kita buat miring ya. Dan juga ada jenis sengkang tertutup. Ini 2 kaki ya. Ini sengkang tertutup 4 kaki.
Ini sengkang terbuka 2 kaki, ini sengkang terbuka 4 kaki. Oke, selain itu kita perlu mencari berapa luas minimum tulang geser. Jadi AV-min ya di sini ya, AV-min. Adanya tulang geser pada balok menahan pertumbuhan retak diagonal. Jadi akibat ductibilitas balok akan meningkat dan kekekalan struktur terjadi secara tiba-tiba yang bisa kita hindari nanti ya. Jadi tulang geser itu akan bisa menghindari kegagalan struktur secara tiba-tiba. Bila tulang geser tidak disediakan, balok akan berperilaku ketas dan kegagalan struktur jadi tiba-tiba. Jadi tulang geser itu sangat penting ya, sehingga bisa menahan pertumbuhan retak diagonal, sehingga nanti bisa menghindari kegagalan struktur tiba-tiba. Guna mencegah hal tersebut, kegagalan struktur tersebut sesuai SNI 2847/2019 pasal 9.6.3, maka luas minimum tulang geser atau AV-min harus disediakan apabila VU-nya besar dari 0,5 faktor reduksi VC. Jadi kalau dia lebih besar VU-nya dari 0,5 faktor reduksi VC, kita bisa menyediakan luas tulang geser secara minimum ya. Kecuali pada saat 0,5 faktor reduksi VC kecil dari VU, itu sama dari faktor reduksi VC. Jadi antara 0,5 sampai 1 ya. Jadi itu adalah pengecualiannya. Jika kasus tersebut terjadi, kita akan menghitung maksudnya AV-min tidak diperlukan ya jika kondisinya seperti ini. Kondisi tersebut adalah jika tipe baloknya balok tipis, menyatu dengan plat, dibangun dengan beton buat normal, bertulangan serat baja, dan sistem plat berusuk satu arah. Jadi kita tidak perlu memerlukan luas minimum tulangan geser. Luas minimum tulang geser untuk komponen struktur prategang dan komponen struktur non prategang harus dihitung sesuai SNI 2847/2019 pasal 9.6.3.3 ya. Artinya ada kebutuhan AV-min di sini, ada dua rumus yang bisa kita cari AV-min per S ya. AV-min per spasi. Jadi kita pilih yang terbesar, adalah 0,062 akar VC kali BW per FYT, itu yang pertama ya. Atau yang kedua 0,35 BW per FYT. Jadi kita pilih yang terbesar antara dua ini. Berarti itu yang kita ambil sebagai luas minimum tulangan geser. Selain luas minimum tulang geser, kita perlu tahu dulu penampang kritis tulang geser. Jadi di SNI diizinkan ya mengambil penampang kritis guna perhitungan kuat geser nominal. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, ada balok tulang, kuat gesernya seperti ini nanti, seperti ini ya. Jadi kuat geser yang paling tinggi itu ada pada tumpuan ya. Ini adalah pada tumpuan, ini kuat geser yang paling besar pada tumpuan. Di SNI sesuai SNI 2847/2019 pasal 9.4.3.2, kita bisa menghitung kuat geser nominal pada jarak D dari muka tumpuan. Jadi kita bisa hitung jarak D dari muka tumpuan. Jadi di sini kita tidak bisa menghitung kuat geser nominalnya. Rekomendasi ini diambil berdasarkan fakta bahwa retak diagonal pertama yang dibentuk terjadi pada tengah bentang sejarak D dari tumpuan. Jadi karena dia ini tumpuan balok ya, ada pengujian. Retak diagonal pertama itu yang pertama terjadi adalah pada jarak D dari tumpuan. Sehingga nanti ini ada yang kondisi pertama ya, ini jarak D dari tumpuan, kita bisa menghitung VU-nya dari tumpuan ya. Ini adalah balok, ini balok dan ini tumpuan. Yang kondisi kedua adalah sambungan ya, ada join di sini. Bisa kita ambil juga VU-nya jarak D dari tumpuan, dari join juga. Ini joinnya. Berikutnya kondisi ketiga, ini ada dinding ya. Jadi VU-nya pas di posisi di muka dinding ya. Dan kondisi keempat, gas jarak D dari atau pertemuan balok dan kolom ya. Oke, selain itu kita perlu menentukan jarak maksimum tulang geser. Jadi sesuai SNI 2847/2019 pasal 9.7.6.2.2
spasi maksimum tulang geser harus kita susun ya, sesuai dengan dua ini ya. Apakah dia yang pertama atau kita pilih yang kedua. Nanti kita cari dulu VS-nya berapa dulu ya. VS-nya berapa masing-masing. Apakah kecil yang sama dari 0,33 akar VC kali BW kali D, atau besar dari 0,33 akar VC BW kali D. Jadi ada dua opsi ya. Kalau dia opsi pertama berarti X mark-nya terkecil antara D/2 atau 600. Atau kalau dia besar untuk kondisi kedua, spasi maksimumnya D/4 atau 300 mm. Jadi sesuai. Jadi kalau kita kondisi pertama kita pilih yang antara dua ini, kita pilih yang maksimum. Jika untuk yang kondisi kedua antara dua ini kita pilih yang maksimumnya mana, apakah D/4 atau 300 mm. Ini pengukuran tulang geser ya, atau sengkang. Jadi berbagai macam jenis pengukuran. Yang A ini adalah kait 135 derajat, berarti ini sudutnya adalah 135 ya. Ini bisa kita hitung sudut 135, atau kait 180, terus kaitnya 90 ya. Yang B atau kait 90 ya, ini 90 aja kaitnya, tapi nanti ada spasi, ini ada jaraknya sebesar X. X itu adalah 6 dari diameternya, 6 kali diameter dari tulangan geser itu. Jika diameter dari tulangan geser itu adalah kecil dari 16 mm. Pokoknya kalau dia besar dari 16, kita ambil 12 dB X-nya ya. Berikutnya D adalah sengkang U ganda. Jadi ada dua U yang kita di sini, tulangan pertama di sini, geser pertama, yang kedua adalah di sini. Kita bisa buat seperti ini tulang gesernya dengan jarak ini adalah besar dari 1,3 L LD. Oke, sesuai SNI 2847 2019 pasal 94.4.3.2, tulang geser pertama bisa kita sediakan sejauh D ya, pada darah muka kolom ya. Jadi sejarak D dari muka kolom ini bisa kita sediakan tulang geser yang pertama. Pada benang ini balok desain terhadap gaya geser VU yang besarnya sama dengan gaya desain terjadi pada lokasi penampang kritis. Jadi ini juga lokasi penampang kritis. Sedangkan sengkang pertama umumnya dipasang sejarak S/2 dari muka kolom. Jadi kita akan memasang sengkang misalnya muka kolomnya ini ya. Berarti kapasitas spasinya, misalnya kapasitas spasinya 300, berarti jarak ini yang muka kolom adalah 150, atau S ini S ya, bagi 2, atau misalnya adalah 150. Jadi itu sengkang pertama yang kita pasang ya, sejarak S/2, tergantung spasi dari tulang geser ini ya. Jaraknya adalah S/2 ya. Oke, dari situ kita udah tahu ya, untuk tulang geser itu kita ada standarnya sesuai SNI 2847 2019. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mendesain balok tulang geser atau sengkang, kita harus menghitung VU dulu pertama ya. Ini adalah VU-nya berapa, dan kita hitung faktor besi VC berapa. Kalau kita udah tahu kedua-duanya, berarti bisa kita hitung apakah kita perlu tulang geser atau tidak. Misalnya kalau setengah VU kecil dari setengah faktor besi VC, berarti kita tidak perlu tulang geser. Kalau VU-nya antara dua ini ya, berarti kita akan menggunakan AV min sini. Jadi AV min per S terbesar kita pilih bisa dari 0,0062 akar VC BW per FYT atau 0,35 BW per FYT. Itu kalau dia VU-nya berada antara setengah faktor resi VC atau faktor resi VC. Kalau dia besar dari faktor resi VC, VU-nya bisa kita cari dengan
tulang gesernya bisa kita cari dengan ini rumus ini ya. Jadi kita akan kita bisa menentukan berapa S-max-nya antara D per 2 atau 600 atau D per 4 atau 300 jika kita udah tahu berapa VS-nya ya. Kalau VS-nya yang pertama berarti kita pilih antara dua ini. Kalau VS yang kedua kita akan pilih antara dua ini. VS pertama kecil sama 0,33 akar VC kali BW kali D, atau VS-nya besar dari 0,33 akar VC BW kali D. Jadi itu semacam apakah kita dari sini kita dampak ya, apakah kita perlu tulang geser, apakah kita akan menggunakan tulang geser minimum, dan kita tulang geser full ya. Perlu kita bandingkan VU dengan bagaimana VU-nya dengan faktor reduksi VC. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini untuk desain tulang geser pada balok ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.